Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai langkah-langkah pengembangan tes pada mata kuliah pengembangan evaluasi PAI. Dengan dosen pengampu, Ria Maharani, SPDI, MPDI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Sabrina Safitri dengan NIM 2011003138 dan Sarah Ahmad dengan NIM 2011003139. Baiklah, berikut penjelasannya. Yang pertama ada pengertian tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Perancis kuno. Testum yang artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring itu akan diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Lalu dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata tes yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tes, ujian, atau percobaan. Adapun dari segi istilah, menurut Anne Astasi, dalam karya tulisnya yang berjudul Psychological Testing, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis dan tingkah laku individu. Sedangkan menurut F.I. Goodenough, tes adalah suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka satu dengan yang lain. Jadi, tes pada hakikatnya adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi peserta didik. Nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh peserta didik lainnya atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Lalu ada tujuan dari tes. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keseluruhan aspek kepribadian dan prestasi belajar peserta didik. Fungsi tes secara umum yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Lalu ada fungsi tes. Menurut Ngalimun, fungsi tes dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi untuk kelas. Di antaranya 1. Mengadakan diagnosis terhadap kesulitan belajar siswa. Yang kedua, mengevaluasi celah antara bakat dengan pencapaian. Yang ketiga, menaikkan tingkat prestasi. Yang keempat, mengelompokkan siswa dalam kelas pada waktu metode kelompok. Yang kelima, merencanakan proses belajar mengajar untuk siswa secara perorangan. Yang keenam, menentukan siswa mana yang memerlukan bimbingan khusus. Dan yang terakhir, menentukan tingkat pencapaian untuk setiap anak. Selanjutnya, fungsi untuk bimbingan. Yang pertama, menentukan arah pembicaraan dengan orang tua dan anak. Yang kedua, membantu siswa dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, membantu siswa mencapai tujuan pendidikan dan jurusan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada pembimbing, guru, dan orang tua dalam memahami kesulitan anak. Yang terakhir, fungsi untuk administrasi. Yang pertama, memberi petunjuk untuk mengelompokkan siswa. Yang kedua, penempatan siswa baru. Yang ketiga, membantu siswa memilih kelompok. Yang keempat, menilai kurikulum. Yang kelima, memperluas hubungan masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan informasi untuk badan-badan lain. Lalu bentuk-bentuk tes. Adapun beberapa bentuk tes menurut Ahmad,
yaitu yang pertama tes tertulis. Tes tertulis terdiri dari tes objektif dan uraian. Yang kedua tes lisan dan yang ketiga tes perbuatan. Lalu bentuk-bentuk tes ditinjau dari segi fungsinya. Sebagai alat ukur perkembangan dibedakan menjadi 3. Yang pertama tes diagnostik, yang kedua tes formatif, dan yang terakhir tes sumatif. Baiklah, selanjutnya adalah ciri tes yang baik. Ari Kunto menyatakan setidaknya ada 5 ciri-ciri tes hasil belajar yang baik. Yang pertama yaitu memiliki validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan nyatanya. Berkaitan dengan tes, sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua yaitu memiliki reliabilitas, yang artinya dapat dipercaya. Sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketepatan. Dengan kata lain, jika kepada siswa yang diberikan tes yang sama pada waktu yang berlawanan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan atau ranking yang sama dalam kelompoknya. Ciri yang ketiga yaitu memiliki objektivitas. Pengertian sehari-hari sering ditemukan bahwa objektif berarti tidak ada unsur yang mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan objektif apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Hal ini terutama terjadi pada sistem scoring. Selanjutnya adalah ciri yang keempat, yaitu praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. Tes yang praktis adalah tes yang mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang terakhir adalah ciri ekonomis. Yang dimaksud dengan ekonomis ialah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama pula. Baiklah, itulah 5 ciri-ciri tes hasil belajar yang baik. Mardapi menyatakan ada 9 langkah yang perlu ditempuh dalam mengembangkan tes hasil belajar. Yang pertama adalah menyusun spesifikasi tes. Langkah awal dalam mengembangkan tes adalah menetapkan spesifikasi tes yang berisi tentang uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Baiklah, selanjutnya adalah langkah kedua yang perlu dilakukan untuk mengembangkan tes, yaitu menulis soal tes. Penulisan soal merupakan langkah menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan rincian pada kisi-kisi yang telah dibuat. Pertanyaan perlu dikembangkan dan dibuat dengan jelas dan simpel. Soal yang tidak jelas dan terlalu bertele-tele akan menyebabkan interpretasi yang tidak tunggal dan juga membingungkan. Dengan demikian, setiap pertanyaan perlu disusun sedemikian sehingga jelas yang ditanyakan dan jelas pula jawaban yang diharapkan. Yang ketiga adalah menelaah soal tes. Menelaah soal tes dilakukan untuk memperbaiki soal jika ternyata dalam pembuatannya masih ditemukan kekurangan atau kesalahan. Dengan ini diharapkan dapat semakin memperbaiki kualitas soal yang terbentuk. Langkah yang keempat yaitu melakukan uji coba tes. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas soal yang telah disusun. Langkah yang kelima adalah menganalisis butir soal. Soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami beberapa kali uji coba dan revisi, yang didasarkan atas analisis empiris dan rasional. Analisis empiris dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan setiap soal yang digunakan, sedangkan analisis rasional dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan setiap soal. Melalui analisis masing-masing butir soal ini dapat diketahui antara lain tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda, pola jawaban, dan juga efektivitas pengecoh. Dengan demikian, ada soal yang masih dapat diperbaiki dari segi bahasa dan juga soal yang harus direvisi total, baik yang menyangkut pokok soal maupun alternatif jawaban. Bahkan ada soal yang harus dibuang atau disisihkan karena tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Setelah uji coba dilakukan dan kemudian dianalisis, maka langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan tentang bagian soal yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
Selanjutnya, langkah ketujuh yaitu merakit soal tes. Berdasarkan hasil revisi soal, barulah dilakukan perakitan soal menjadi instrumen yang terpadu. Keseluruhan butir perlu disusun secara berhati-hati hingga menjadi kesatuan soal tes. Untuk itu, semua hal yang dapat mempengaruhi validitas soal, seperti nomor urut soal, pengelompokan bentuk soal, layout, penataan soal, dan sebagainya haruslah diperhatikan. Langkah yang ke-8 adalah melaksanakan tes. Setelah langkah menulis tes selesai dan telah direvisi pasca uji coba, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes. Dalam penilaian hasil belajar, guru dapat menggunakan beberapa tes. Misalnya, tes tulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Langkah yang terakhir adalah menafsirkan atau interpretasi hasil tes. Memberikan interpretasi maksudnya adalah membuat pernyataan mengenai hasil pengolahan tes. Berdasarkan penafsiran ini dapat diputuskan bahwa peserta didik mencapai taraf kesiapan yang memadai atau tidak, ada kemajuan yang berarti atau tidak, ada kesulitan atau tidak. Nah, itulah penjelasan tentang langkah-langkah pengembangan tes. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam hal penyampaian maupun penulisan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like.